Dewata Cengkar itu dikalahkan oleh Aji Saka. Aji Saka tersebut itu kemungkinan orang tua langsung dari Prabu Suwilocolo. Dan Prabu Suwilocolo itu sendiri adalah ayah kandung dari Nyi Ageng Bagelen. Ini sejarah. Nyi Ageng Bagelen mempunyai suami namanya Raden Awu Langit. Punya putra 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMTV Kreator, hari ini WMTV Kreator berada di Desa Bagelen, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Bersama Bapak Juru Kunci, WMTV Kreator berkesempatan untuk sowan ke petilasan Nyi Ageng Bagelen atau Eyang Ratu Agung Bagelen. Banyak sejarah yang akan disampaikan dengan beliau, Bapak Juru Kunci. Banyak cerita tentang misteri siapa sebenarnya Nyi Ageng Bagelen atau Eyang Ratu Bagelen. Penasaran apa yang akan disampaikan oleh Bapak Juru Kunci, Bapak Syahru? Ikuti terus kami di WMTV Kreator. Bapak Juru Kunci, Bapak Syahru, ini langsung saja ya Pak, supaya teman-teman itu nggak penasaran. Jangan itu ngomong ke sejarah apa toh. Ini kita langsung saja. Bapak Juru Kunci, Bapak Syahru, siapa beliau Pak? Nyi Ageng Bagelen Pak. Eyang Ratu Agung Bagelen itu putra Prabu Suwilocolo dari Medang Kamulyan. Putra Gangsa. Yang satu itu pas ini, yang Ratu itu singgah di sini itu tapa di sini. Oh, beliau bertapa. Bertapa di sini. Terus bertapa itu, yang Ratu itu manuswa sakraganya hilang. Oh. Nah, itu meninggal itu sumur itu. Sumur nih yang ini. Jin. Oh, nanti saja Pak, nanti kita bisa. Meninggal sumur. Oh, gitu. Sumur Tiban istilahnya. Terkenal yang Ratu itu manuswa sakraganya. Jadi putra wayahipun menika nurunaken daerah kerajaan Singosari, Mataram. Jadi sejarah dari Nyi Ageng Bagelen atau Eyang Ratu Agung Bagelen, itu beliau adalah putri dari Prabu Suwilocolo di Medang Kamulyan. Sedangkan Prabu Suwilocolo itu adalah generasi sebelum kerajaan Mataram Pak ya? Itu namanya Medang Kamulyan. Medang Kamulyan itu adalah kerajaan sebelum adanya kerajaan Mataram. Iya, pada Mataram. Jadi dikatakan itu istilahnya Hindu. Oh, zaman Hindu dulu Pak ya? Zaman Hindu. Berarti memang kerajaan yang bukan kerajaan kecil ya Pak? Ya, yang besar itu. Dan di situ putrinya Nyi Ageng Bagelen atau Eyang Ratu Agung Bagelen itu di sini dia hilang. Iya, itu manuswa saraganya. Hilang seraganya. Iya. Nah, terus itu ada yang menemukan zaman dulunya, yang menemukan itu yang Tumenggung Reksa Samudra itu tapa di sini di bambu putih itu. Diketemukan tapi itu pada zaman setelah jauh generasi ya Pak. Generasi itu dikatakan itu, terus ada sejarah itu. Jadi ada kalau di Mataram itu ada harutannya, Mataram Hindu Mataram, Kerajaan Hindu Mataram, Singosari itu ada urutannya ada. Oh, ada sejarahnya Pak ya. Sejarahnya itu temurun itu. Dikatakan istilah Ratu Bagelen itu turun 10 Jawa itu. Jadi beliau itu termasuk ratu yang tertua Pak ya? Iya, tertua, abad ke-6. Abad ke-6? Iya, abad ke-6. Sedang Borobudur abad ke-8. Borobudur itu abad ke-8. Nah, terus nganu Mataram? Bukan, Candi Borobudur. Oh, Candi Prambanan. Nah, itu kan abad ke-9. Abad ke-9. Sedangkan Nyi Ageng Bagelen atau Eyang Ratu Agung Bagelen itu dari abad ke-6. Iya, abad ke-6. Abad ke-6. Kerajaannya apa Pak? Kerajaan Medang Kamulyan. Dulunya
hilangnya dengan Medang Kamulyan. Medang Kamulyan. Dengan rajanya? Rajanya itu Prabu Suwilo Colo itu. Prabu Suwilo Colo itu bapak dari ayah dari Eyang Ratu Bagelen yang ada pada abad ke-6. Jadi kalau kita bicara Borobudur, kita bicara Prambanan dan kita bicara Mataram itu jauh sebelumnya, Pak. Iya. Terus itu kan garwanya Eyang Ratu Agung Bagelen itu di Awu-Awu Langit itu. Oh. Suami dari Eyang Ratu Bagelen itu dimakamkan di tempat yang berbeda ya, Pak ya. Kalau di sini teman-teman kita sampaikan kalau yang ada di Bagelen atau di kompleks Pasarian Nyi Bagelen itu bukan berwujud makam, tetapi berwujud sumur. Dikarenakan pada waktu itu Nyi Bagelen atau Eyang Ratu Agung Bagelen, putra dari Prabu Suwilo Colo dari kerajaan Medang Kamulyan yang ada pada abad ke-6, jauh sebelum Borobudur itu berdiri, jauh sebelum Candi Prambanan itu berdiri, dan jauh sebelum dari kerajaan Mataram. Beliau ada di sini dan beliau pada waktu itu mukso, Pak ya? Iya, muswo. Muswo itu dia hilang. Raga-raganya itu hilang, Pak ya. Dan hilangnya di sini, Pak ya? Iya, seperti Sunan Kalijogo itu. Ya, itu dia muswo, Pak ya? Iya. Kalau muswo dan mukso itu sama nggak, Pak? Nggak, sama aja. Sama ya? Muswo itu nindaki tugas itu. Oh, menjalankan tugas, iya. Hilang dalam rangka menjalankan tugas. Iya. Jadi Nyi Ageng Bagelen atau Eyang Ratu Agung Bagelen itu beliau pada zaman itu beliau muswo atau mukso, hilang. Dan di tempat beliau hilang itu ada sumur, Pak. Ya, ada sumur. Jadi mungkin juga pada waktu dia menghilang itu sumur itu belum ada, Pak. Belum ada. Dan karena beliau mukso atau muswo di situ, maka terjadilah sumur baru itu, Pak ya. Pada zaman abad ke-6. Iya. Kalau terlepas dari Nyun Sewu Eyang Ratu dengan cerita Bapak tadi itu, kalau ini kembali lagi ya tentang sejarah. Seandainya Nyun Sewu kami di sini tidak bermaksud untuk menggurui ya, Pak, atau memastikan sejarah itu seperti suatu kepastian, tetapi ini sesuai dengan sepengetahuan Bapak Juru Kunci untuk menyampaikan cerita sejarah. Seandainya teman-teman di luar sana yang lagi menyaksikan WMTV Kreator dengan Bapak Juru Kunci di Nyi Ageng Bagelen atau Eyang Ratu Agung Bagelen punya cerita yang lebih kuat atau punya cerita yang berbeda, itu monggo, saling melengkapi. Di sini kita bicara sejarah untuk saling melengkapi, bukan untuk saling mengintimidasi atau untuk saling mengklaim sejarah kita yang paling benar. Tidak. Karena sejarah adalah sejarah tanggung jawab kita untuk generasi kita yang akan datang. Jadi jangan sampai kita itu memandang sejarah itu dengan sudut yang berbeda dan kita kaget. Kita masih di sudut yang sama, mencintai sejarah, dan kita berbagi pengalaman informasi tentang sejarah. Sampaikan sejarah ini, cerita ini kepada generasi yang akan datang, supaya generasi kita tidak pernah lupa atas sejarah-sejarahnya. Kita ada di sini karena sejarah-sejarah orang-orang sebelum kita, ya Pak. Kembali lagi ke cerita Nyi Ageng Bagelen atau Eyang Ratu Agung Bagelen. Eyang Ratu Bagelen itu punya suami. Namanya? Namanya Awu-Awu Langit. Raden Awu-Awu Langit itu suami dari Nyi Ageng Bagelen. Kalau beliau sendiri dengan Raden Awu-Awu Langit tersebut punya keturunan enggak, Pak? Punya. Oh, ada keturunan juga? Oh, punya anak 3. Oh, ada keturunan 3, siapa saja, Pak? Wah, itu kurang. Ya, ini kembali lagi sesuai dengan kita mengingat sejarah, Pak ya. Jadi mending kita bilang tidak tahu atau kita lupa daripada kita mengarang-arang cerita ya, Pak. Iya. Jadi ini sesuai dengan sepengetahuan Bapak Juru Kunci, itu Nyi Ageng Bagelen itu mempunyai suami Raden Awu-Awu Langit dan punya 3 putra, Pak ya. Dan kebetulan beliau Bapak Juru Kunci lupa atau ya intinya lupa. Kita menghargai beliau lupa daripada nanti kok pura-pura tahu tapi salah gitu. jangan Pak. Karena sejarah itu jangan sampai kita tularkan dengan cara salah. Sejarah itu kita tularkan dengan rasa saling mensyukuri dan mencintai sejarah-sejarahnya. Kalau saya boleh mensimulasikan, koreksi ya Pak, seandainya saya salah tolong saya diluruskan. Berarti dulu di Bagelen ini ada kerajaan besar ya Pak?
dulunya kerajaan itu Medang Kamulyan itu. Ya Medang Kamulyan itu Pak ya. Kerajaan Medang Kamulyan pada zaman abad ke-6 Pak ya. Iya. Itu kerajaan yang makmur. Kerajaan yang besar, kerajaan yang hebat Pak ya. Yang paling tua itu kerajaan Medang Kamulyan. Ya mudah-mudahan teman-teman yang open dengan sejarah mau menelusur ke cerita abad ke-6 dan mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan WMTV Kreator beserta tim kreatif pun akan mencari tahu tentang keberadaan atau kebenaran dari kerajaan Medang Kamulyan dengan rajanya Prabu Suwilo Colo. Kalau sepengetahuan Bapak Juru Kunci Pak, jadi tadi kan Bapak Juru Kunci mengatakan kalau kerajaan Medang Kamulyan dengan Prabu Suwilo Colo-nya tersebut itu kerajaan besar, terbesar pada abad ke-6 jauh sebelum adanya Candi Borobudur, sebelum adanya Candi Prambanan, dan sebelum adanya kerajaan Mataram. Iya. Itu berarti dulu kerajaannya top banget itu Pak. Ya itu kan punya anak 5 nih. Nggih, saya mau tanyakan itu. Anak 5 itu kan ada yang jadi raja di Pengging. Salah satu putra dari Prabu Suwilo Colo, iya, itu ada yang menjadi raja di Pengging. Pengging? Iya, nurun ke Bandung, Bondowoso. Oh berarti runtutannya ya kemana-mana Pak? Ya? Iya banyak, urutannya banyak. Oh, berarti bisa itu dari Prabu Suwilo Colo dengan kerajaan Medang Kamulyan itu mereka mengafiliasikan itu kemana-mana Pak? Ya, iya. Sampai ada cerita Bandung Bondowoso itu salah satunya dari keturunan Prabu Suwilo Colo. Iya. Pada abad ke-6 dengan kerajaan Medang Kamulyan tersebut Pak. Berarti hubungannya dekat banget itu Pak. Iya. Kan cuma ini yang ratu itu ada Akbar Haji Sokono, ada Aksara 20. Apa itu lagi Pak? Jawa. Hono Caraka Dada Sawala Mangga Bodhanga Padha Jayanya. Itu dari kan Haji Soko Jawa. Iya. Maksudnya itu dimulai dari kerajaan Medang Kamulyan itu Pak ya? Iya. Berarti aksara Jawa itu bisa ini koreksi. Ya. Koreksi saja. Seandainya ada kekeliruan ya tolong diluruskan. Seandainya ini kurang benar ya mohon untuk dibenarkan. Ya. Hono Caraka Data Sawala aksara Jawa itu kemungkinan dimulai atau dikarang atau dibuat oleh Prabu Suwilo Colo pada abad ke-16 dengan kerajaannya Haji Soko. Oh, Haji Soko? Iya. Haji Soko itu sebelumnya lagi? Iya, sebelumnya. Oh. Kan Aksara 20 itu kan Haji Soko itu punya istilahnya murid. Satu Doro lan Sembodo. Nah itu arep ngruntuhke Medang Kamulyan, Medang Kamulyan kan tinggal pusaka. Sing Sembodo itu melu ditunggu pusaka itu. Sing Doro itu ikut sama Haji Soko itu. Ikut. Nah, terus itu perangnya Medang Kamulyan zaman itu Dewata Cengkar itu. Dulunya Medang Kamulyan itu yang punya itu Dewata Cengkar itu. Oh. Itu kan buta. Iya. Pakainya manusia, Pak. Jadi kerajaan Medang Kamulyan itu dulu penguasanya adalah Dewa Cengkar. Dewata Cengkar itu, iya. Pak ya. Hubungannya dengan Haji Soko? Nah, itu kan ditaruh. Oh, yang menaklukkan Dewata Cengkar itu Haji Soko. Iya. Oh iya. Saya pernah dengar itu, Pak. Terus dikatakan muncul aksara 20. Muncullah aksara 20 tersebut. Ya, mulai dikatakan sik jenengane niku tembunge Doro kon cukup pusaka sing dititipe teng Pulau Majeti niku. Jadi munculnya aksara Jawa, aksara 20 tersebut itu pada zaman abad ke-6 Dewata Cengkar, Pak ya? Iya, Dewata Cengkar. Haji Soko tersebut, iya. Pak ya? Itu sejarah itu. Iya. Sejarah yang paling tua. Paling tua. Sejarah paling tua yang difahami atau sepengetahuan Bapak Juru Kunci adalah negara kerajaan
Medang Kamulyan dengan penguasanya pada waktu itu Dewata Cengkar. Dewata Cengkar itu Sarang Buto ya Pak, yang dikalahkan oleh Aji Saka. Sedangkan Aji Saka tersebut naik hubungannya dengan Prabu Suwilocolo apa Pak? Nah, itu mungkin anaknya Prabu Aji Saka. Oh, Prabu Suwilocolo itu anaknya Aji Saka. Mungkin ini mungkin. Jadi jangan kita tidak memastikan ya, ini hanya bercerita saja tentang sejarah. Jadi pada zaman abad ke-6 tersebut ada penguasa kerajaan namanya Dewata Cengkar. Dewata Cengkar itu adalah seorang buto. Itu penguasa dari kerajaan Medang Kamulyan. Dewata Cengkar itu dikalahkan oleh Aji Saka. Aji Saka tersebut itu kemungkinan orang tua langsung dari Prabu Suwilocolo. Itu mungkin Pak ya. Dan Prabu Suwilocolo itu sendiri adalah ayah kandung dari Nyi Ageng Bagelen. Ini sejarah. Nyi Ageng Bagelen mempunyai suami namanya Raden Awu Langit. Punya putra 3. Dah sampai situ saja sejarahnya. Karena setelah sampai berputra 3 tersebut itu lupa ya Pak. Alhamdulillah. Yang penting itu yang nyimpan itu bukunya itu Lurah Juru Kunci Pak. Oh iya. Ya. Tapi ini yang penting kita berbagi pengalaman. Semoga apa yang kita sampaikan ini manfaat. Kembali lagi ini tidak menggurui. Kami tidak menggurui. Ini sekedar bentuk dari kita cinta open dengan sejarah. Seandainya sejarah yang kita sampaikan kok keliru atau tidak benar atau kurang lengkap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seandainya ada yang bisa melengkapi, alhamdulillah, monggo teman-teman dilengkapi. Kita sama-sama mencintai sejarah dan kita sama-sama bertanggung jawab dengan sejarah kepada generasi yang akan datang. Siapa lagi kalau bukan kita, Pak? Mudah-mudahan kita sampaikan ini ada sisi baiknya dan sisi baiknya tersebut bisa dimanfaatkan untuk semua. Dalam arti pengetahuan tentang sejarah. Salam dari kami berdua, Bapak Juru Kunci yang Ratu Bagelen Pak ya, laras penyebutan nama, Bapak Sahru. Bapak Sahru. Salam dari Petilasan Nyi Ageng Bagelen atau Eyang Ratu Agung Bagelen. Salam dari Purworejo, salam untuk Indonesia semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.